Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Claners Indonesia, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Artinya semua panjang umur, amin, dan juga sehat walafiat, amin. Claners, ini acara apa ya? Bukan acara nih, maksudnya program BPS. Sekarang saya berada di rumah tante saya, adiknya papa, ya, itu di daerah Jati Asih. Nah, ini beliau sekarang sudah ada di sebelah saya nih, Claners, ya. Ini tante saya nih paling cantik sedunia nih, Claners. Iya enggak? Kata ponakan ya. Oke ya, Claners, saya ya kita ngobrol-ngobrol ya sama tante saya ya. Ini saya udah menyiapin pertanyaan-pertanyaan nih, Claners, ya kan? Mungkin Claners pengen tahu, ya kan? Halo cantik, ya. Nah, Bi, Ya, gimana kabar, sehat Bi ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gini Bi, ini kan Claners banyak yang ingin tahu, artinya saudara-saudaranya Raja Dangdut dah, Ya. ya enggak? Pengen tahu. Nah, kemarin kan udah tuh ke Mang Rudi, Ya. ya kan, ke Mang Dedi, Ya. ya kan, terus ke keponakan tuh Roni, Ya. udah gitu kan. Merit ya kemarin. Iya, adiknya Roni merit, Iya. ya Claners ya. Nah ini sekarang Binita nih, ya kan. Nah Bi, ini Claners pengen tahu nih nama lengkap Binita nih. Nama lengkap saya Nita Juwita. Oh. Tapi kalau Ah, kakak saya, abang saya Pak Jeroma, kalau manggil saya Jinot. Jinot, Hmm. apa tuh Jinot tuh? Keren ya? Apa tuh? Jinot. Nggak ngerti. Kamu mah kalau manggil Jinot sini gitu. Oh gitu ya. Kamu tuh kalau Jadi panggilan Jinot. panggilan Jinot. sayang dia tuh ke Binita tuh Jinot. Jinot. Oh gitu. Mm-mm. Nah, Bi, itu kan tadi Claners sudah tahu nama lengkapnya bibi saya. Namanya Nita Juwita. Cuman kalau papa saya manggilnya Jinot. Nanti tanya sama papa kenapa papa manggil Ya, Jinot. ntar saya tanya nih Claners ya. Bi, sekarang kesibukannya apa, Bi? Sekarang sibukannya nge-MC, Nge-MC. ngomong cucu. Oh. Termasuk Ini salah satu nih cucu ya. Ya. Nah, terus Ada yang di Cikarang. nama kamu siapa tuh? Tuh ditanya Namanya sama siapa? Claners tuh. Hai. Hai Claners, Hai, coba. Claners. Hai Claners. Gimana? Nama saya? Askadina Syafani. Ya. Oh. Siapa namanya? Aska. Aska Askadina. Fani. Kiara Fani. Askadina Kiara Fani. Claners. Jadi kesibukannya apa nih, Bi, sekarang, Bi? Ya sementara tinggal di sini nungguin cucu. Nanti kalau yang di Cikarang perluin neneknya ke Cikarang. Nanti kalau yang di Cilengsi perluin kita juga, kita ke sana. Ya bukan dibagi tiga lah, main-main gitu. Ntar kalau lagi pas ada kumpulan saudara-saudara kayak acara kemarin kawinan, nah itu tuh baru ketemu, masih suka rindu kan setelah pandemi ya. Pandemi 2 tahun ya. Nggak pernah ketemu, Nggak paling pernah nge-zoom ngumpul, kan iya. sama Kang Oma sama ini, ya udahlah gitu pokoknya. Nah begitu ini sekarang alhamdulillah udah bisa ke Malang, kemarin main ke si Iya. kembar tuh. Kembar kan Kemarin di Malang berapa hari, Bi? 4 hari. 4 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, 4 hari. Oh, lama tuh. Kuliner terus di sana dong, Bi. Ya alhamdulillah lah. Nah, Bi, berarti total cucu ada berapa, Bi? Cucu 5 5 dari siapa aja tuh? dari Rike, 2 yang di sini Rike ya. Kalau yang dari Gugi, Rika tertua ya? Rike paling tua. Rika tertua. Yang nomor 2 Gugi Rahmat. Ah. Kan ini ngomong dulu.
Kugi Rahmat itu satu anaknya namanya Kia. Mm-mm. Terus yang bungsu Rani, anaknya dua, Ya. Ataya Gaida sama Ican. Mm-mm. Ya udah 5. Jadi totalnya 5. 5 cucu. Di sini 2, Aska sama Arkan ya. Nah, Bi, urutan Binita itu dari 14 bersaudara, berarti Binita yang ke berapa? 11. Yang ke-11 Klaners ya. Jadi Binita ini yang urutan ke-11 dari 14 bersaudara. Wow. Banyak ya Klaners ya, 14. Alhamdulillah orang dulu. Ah. Nah, Bi, kita nih Klaners nih pengen tahu. Kan kemarin kan Mang Rudi, Mang Dedi menceritakan sosoknya papa, ya kan, mendidik adik-adiknya. Nah sekarang Vicky di konten di BBS kali ini sama Binita, Vicky pengen bertanya tentang sosoknya Nin, ya. Nin itu, Greenma ya. ya, Nin itu gimana tuh dulu waktu ibaratnya ngedidik anak-anaknya, mungkin Binita masih kecil sampai dewasa gitu. Kalau buat Binita ya, Ah, dia itu good mother. Oke. Kalau papa, aku bilang good brother, good father, karena kita kan gantinya bapak. Ganti bapak. Nah, jadi Nin itu waktu kita masih pada kumpul, Hmm, masih pada sekolah, hmm. itu di Tebet Timur ya, Oh ya. masih pada kumpul semua. Dia itu memberikan pokoknya anak jangan sampai nggak sekolah, walaupun dia seorang Gimana ibu. caranya? Gimana caranya? Entah itu ikut dulu deh sama paman siapa. Iya, iya, Ikut sama- iya. Nah setelah tahun dulu Tebet Timur ya, tahun 70 kita pindah ke Tebet Barat. Oke. Pindah ke Tebet Barat tahun 60 tuh di Tebet Timur sampai tahun 70. Tahun 70 pindah ke Tebet Barat. Nah, udah pada merit. Hmm. Nah, papa sudah mulai tuh Kang Oma. Udah mulai nanjak nih Sudah karirnya nih, mulai, udah mulai. tahun 75 ya papa Iya, ya? lagu begadang kan awal-awal Nah, itu. itu masih 72 dia udah mulai tuh bangsa penyanyi sama pokoknya artis-artis bukan dangdut. Artis-artis pop ya. Hmm. Suka pada datang untuk ke rumah gitu. Oh. Ada artis-artis tuh yang penyanyi-penyanyi pop. Nah dari situlah rasa rindu waktu di Tebet Timur kita masih pada SD. Nah itu papa disitu sebagai seorang pengganti ayah benar-benar. Yang kita belajar kedisiplinan dia, kita harus Iya. bantu orang tua, tidak pakai ART lah ya. Pokoknya si Anu bagiannya ngepel pagi sore gitu. Pokoknya gue nggak mau tahu. Pembagian tugas. Pembagian tugas Pembagian tuh tugas. semua. Nah di situ yang ngerasa rindu kebersamaan. Setelah tahun 70 kita udah pada mulai kuliah. Tetap mama karena dia sebagai gimana ya, kalau dulu tuh mama tuh orangnya bukan diktator gimana ya, Tegas aja gitu ya. gimana sih pak kalau feodal, jadi Oh ya. kita punya teman itu itu saha di mana anak saha gitu kita berteman dia harus tahu. Jadi kalau kita punya teman tuh mama tuh tahu gitu iya. siapapun. Nah, di situ mama tuh yang benar-benar good mother, makanya alhamdulillah kalau kata Sunda mas sauyunan guyup gitu. Jadi dididik sama Kang Oma juga bahwa kita harus berpegang tangan dengan keluarga banyak, saudara banyak. Jadi sampai saat ini pun kita terutama diajarkan sama Kang Oma ya bahwa saling tolong menolong, silaturahmi ya nggak hilang lah sampai seanak cucu gitu sekarang. Jadi mencontoh dari Kang Oma dan
Kang Ma itu suhut sama orang tua. Jadi Nin pun kalau Kang Ma punya kedisiplinan begini, Nin ngangkat tangan. Oh. Nin angkat tangan lah. Yang saya rindu juga lagi pas di saat-saat Nin sakit itu ya, kan saya yang istilahnya maunya di antara anak 14 ya, yang dua mah jauh di Tasik, jauh di Tasik. Nah, terus nah itu mah di antara anak sekian belas itu cuman saya demonya. Maunya mah saya diurus. Yang bisa diurus Binita ya. Sampai di saat akhir hayatnya alhamdulillah di tangan saya lah gitu. Iya. Itulah. Ada yang berkesan dari Nin tuh apa buat Binita? Ada nggak? Baik. Bukan baik sama anak-anak biasa umum ya, baik. Iya. Tapi sama adiknya dia, sama dia punya teman, dia punya pokoknya orangnya itu kalau ada yang datang karunya tas si eta. Jadi kan katanya kalau kita mau suhud sama orang tua harus meneruskan apa yang dia pernah kerjakan. Sampai Binita punya kepikiran gitu. Jadi ada temennya Nin yang suka datang ke rumah. Itu teman loh, bukan saudara ya. Temennya Nin ya. Jadi orang gitu, tempat gitu, bukan temen dekat juga enggak. Jadi namanya si ibu, dibilang tuh Bu aduh ampun. Jadi kalau apa dikit-dikit Bu ampun gitu, Bu ampun gitu. Jadi dipanggilnya Bu aduh ampun. Jadi setiap dia datang tuh Nin selalu mulai dari berasnya, baju kan. Jadi begitu Nin meninggal, jadi saya ingat bahasa kalau orang mau suhud sama orang tua, teruskan apa yang dia pernah kerjakan. Iya. Nah, jadi kalau dia datang ke rumah, dia datang ke Teh Heni, itu namanya aduh ampun, sampai ke Mang Rudi. Nah, Nin tuh orangnya gitu, jadi perhatian, baik, walaupun dia kalau di mata kita mah katanya galak, padahal sih bukan galak sebenarnya. Kalau subuh sholat biasa deh gitu, namanya emak ya. Sholat gitu. Terus kalau anak nggak mau belajar, ayo belajar untuk zaman gitu, tapi bagus sih. Kalau untuk zaman sekarang kita anak 3 aja udah bingung, udah pusing. Ya kan? Beda ya. Artinya gini, didikan zaman dulu nih sama sekarang yang Binita lihat tuh gimana? Beda sekali. Saya dulu sebelah rumah pengajian. Sampai saya pacaran pun SMA itu malam minggu kagak bisa, kagak ngaji, harus ngaji loh. Harus ngaji ya. Harus ngaji tuh sampai malam minggu tuh ya. Malam minggu cowok datang udah duduk, kita udah pakai sarung pulang ngaji. Kalau sekarang kan malam minggu tuh itu adanya di kota loh. Itu di kota tahun 80-an tahun 79 lah. 78 kan jadi kalau zaman dulu tuh orang-orang tua zaman dulu itu mendidik anaknya malam minggu aja nggak ada istilah apel tuh, ngaji akhirnya saya kalau ente kan ngapel nih sampai saya terapkan sama anak-anak. Jadi anak-anak saya sampai kuliah pun, sampai kerja pun gue panggil guru ngaji. Ngomong kan aku capek, tuh guru udah dateng, nggak enak. Jadi bini saya gitu, jadi apa yang ini ikutin. Bini itu alhamdulillah megang Nin dalam keadaan sakit itu selama berapa tahun ya, antara 3 tahun 4 tahunan lah. Nah itu sebareng sama almarhum bapaknya Roni. Jadi kalau dia sakit pernah Mama Vero juga nemenin kayak gitu. Sebelum Nin meninggal ada nggak pesan-pesan dari Nin khususnya ke Binita, atau Binita pernah tahu semuanya anak-anaknya dikumpulin nih? Karena yang Vicky inget dulu tuh Nin kan mau dioperasi ya, iya kan, mau dioperasi. Ya artinya pada saat itu keselamatan Nin setelah operasi itu 50-50 lah, ya kan. Nah pada saat itu ada nggak Nin menitipkan pesan ke anak-anaknya? Mungkin Binita pernah dengar atau pesannya cuma dia bilang selama dia lagi di rumah atau di rumah sakit,
Mama kalau meninggal nggak mau dilihat anak-anak. Oh gitu. Aku bilang, enak aja orang Nita yang ngurusin tiap hari nggak mau diliatin gitu. Jangan egois kata gitu. Kalau suka bercanda terus dia ketawa, enak aja terus. Tapi benar, begitu dia ngabisin, kita lagi pada di luar. Yang ada cuma Teh Tintin sama Ican, sama Ucan. Kang Dedi pas dari luar, Yanti di luar, kakaknya Roni itu almarhum Yanti, Binita, Didit, almarhum juga. Nah itu dalam keadaan di luar. Di dalam posisinya Teh Tintin lagi ngaji, Yasin. Teh Tintin istri Mang Dedi. Pas Mang Dedi masuk ke dalam, Teh Tintin bilang, udah nggak ada. Gitu. Nita, mama udah nggak ada. Di situ tuh yang saya benar dia nggak mau dilihat anak-anaknya deh. Benar, nggak dilihat sama anak-anaknya. Waktu dalam ngabisin, padahal kita udah nuntun. Kita nggak mengharapkan dia habis pada malam itu. Malah papa pun nelfon, gimana keadaan itu posisi mama? Papa lagi di mana tuh? Syuting. Lagi Papa syuting, udah dateng. Semua nih dari pagi kan udah nggak sadar. Kita semua udah pada dateng. Bulan puasa. Itu setelah operasi ya? Pada saat setelah itu? Operasi. Jadi setelah Din operasi itu memang Din udah kondisinya memang udah nggak sadar. Setelah operasi Din itu udah sehat. Udah sehat ya? Udah pulang ke rumah. Tapi kan sering kontrol. Iya. Kalau kontrol tuh dia posisinya kalau lagi anfal, dia suka nafasnya pakai bantuan. Nah di situ dia kayaknya ginjal, larinya ke ginjal, bukan yang paru-paru. Ya itulah saat terakhir Nin bilang. Intinya nggak mau dilihat sama anak-anak. Jadi kita ini mulai dari cucu, anak, kan ini anak paling tua, adik-adik. Jadi ya dia sebagai good mother, grandmother, seorang kakak. Jadi kalau kita kumpul nih lebaran aja saya sampai bikin porsi tuh 100 porsi bikin masakan. Kan seluruhnya di catering. 100 porsi? 100 porsi. Emang sih kita kalau lebaran aja cucunya aja udah 50. Iya. Termasuk kamu. Itu dulu. Sekarang lebih kali Bi. Woi udah bercicit lah. Udah bercicit ya. Iya. Dia tuh meninggal umur 72 kan. Ya umur 72. Di waktu dia umur 60, nih kita lagi di mobil nih. Ini meninggal umur usia berapa? 72. Tuh 72. Waktu dia umur 60 seumur saya deh istilahnya. Naik mobil nih kita nih makan oma, mama. Dari mana deh kita pokoknya. Si papa bilang gini, mama harus siap-siap ya gitu. Gila kali ya. Ngomong apa sih? Emang nyumpain mama mati apa? Lah enggak mak, Nabi Muhammad aja kan 63, jadi kita 60 harus siap-siap kata papa gitu. Enggak mama masih lama entah gitu. Jadi papa tuh selalu ngingetin. Nah kita suka godain dia nih, kan dulu tinggalnya di Bekasi di rumah saya. Di saat-saat terakhir saya bilang, kalau di Tebet mama Nita ngerawatnya susah ngurusinnya. Kalau mama di Bekasi di rumah Nita, nah Nita nggak ninggalin anak-anak. Gitu. Jadi mama, ngapain di kampung gitu, nggak mau lah. Sampai alhamdulillah kejadiannya entah gimana bisa sampai di tempat di Bekasi. Tapi waktu dia meninggal kita bawa ke Tebet. Karena itu rumah dia gitu. Di sana lebih banyak teman-temannya, tetangganya biar tahu. Sampai sering digodain sama almarhum bapaknya Roni tuh. Ntar mama kalau mati di sini sepi dong di Bekasi, nggak ada temen. Kata bapaknya Roni, kita pakai balon apa? Gitu. Pakai balon mama mau. Sudah ambil tali nih ukur. Gila padahal. Jadi itu kalau udah kumpul, papa, Kang Oma ya. Tuh anak-anaknya papa, tuh bapaknya Roni, Mangnya Ayat. Kan setiap Jumat tuh papa datang. Setiap Jumat tuh papa. Nah disitulah tempat berkumpul kita. Yang ngeriung dia tuh ya. Ngeriung. Nah Abi, dulu kan papa pernah punya ini production Jai film dulu ya. Jai. Bi ya. Nah kalau nggak salah Binita juga terlibat di situ ya. Di production film Roma Film Production saya Production. kerja sebagai sekretaris. Bapaknya Budi ngitungin duit mulu dong tuh. Cuman ngitungin honor, di atas banyak kwitansi. dikasih honor.
Jadi dulu nih kalau apa ngambil honor nih, wah ke Binita Kita. nih, iya nggak? Dari bawah tuh tangan-tangan naik ke atas. Nah ke atas tuh Ah. bapaknya Budi. Haji Oh, Benny iya. Muharam Ah. sebagai direktur. Lah si apa si Kak Oma, Kang Oma Mhm. komisaris ya. Iya. Itulah paling kalau dipanggil nih ke atas, nih dipanggil. Ini honor Roma untuk apa nih? Pak saya gitu. Bilang nggak tahu. Kang Bebe tuh honor Roma. Terus apaan sih? Oh bekas beli baju-baju itu kaos-kaos syuting, gitu kan? Kalau ini beli kaos syuting buat kamu syuting ya kita yang berangkat. Kalau artis-artis pada tanda tangan sama kita, akuntansi doang nih naik ke atas sambil itu ke atas. Nah, Binita merit berarti tahun berapa tuh, Bi? Tahun 81. Tahun 81 udah merit ya. Merit tahun 81. Ya, Claners ya. Itulah tadi cerita mengenai sosok dari nenek saya ya. Claners kan kemarin-kemarin kan yang dengarnya kan cuman ayah saya mendidik adik-adiknya. Nah, kalau sekarang ini kita dengar langsung nih dari anaknya nih, tante saya nih, bibi saya ya. Sosok nenek saya itu seperti apa ya, tadi sudah jelas banget ya. Artinya gini, saya sendiri memang dulu ngalamin juga, Claners, saya tahu gitu ya. Dulu nih Nin nih, apa sih dibilang itu, Nin kan ibaratnya kan keturunan Raden nih, iya kan? Feodal. Nah itu kan kalau Nin kan masih dipakai tuh, iya kan? Ada nih pembantu, Claners. Jadi gini, kan kalau di rumah papa di rumah bapak saya, pembantu itu kan dia kan manggil kita nih kakak, kayak manggil Debbie nih, Kak Debbie. Gak boleh temenin. Nah suatu saat Nin denger, Nah, iya kan? Itu papa dimarahin. Oma gimana sih pembantu manggilnya? Itu pembantu ada yang tegur. Kamu manggil jangan kakak, panggil Den, gitu kan? Nah itu kalau Nin masih dipakai dulu, Nin tuh. Ya jadi gitu ya, karena saya ya sebenarnya ya memang ya kalau dibilang keturunan ya memang keturunan Raden ya, artinya memang masih kebawa lah. masih orang dulunya. Orang tuh dulu kan belum memang hilang. ya begitulah ya, masih dipakai lah adat-adat gitulah. Nah jadi gitu, Claners. Ya alhamdulillah sampai saat ini Binita sehat dan masih cantik, awet muda. Alhamdulillah. Nah ini nih Bi, dulu nih Claners nih pengen tahu nih, pengen kasih tahu nih Claners. Saya mau kasih tahu nih Claners, ini bibi saya itu jago masak dan masakannya tuh enak. Ini saya bukan karena bibi saya ini saya bangga-bangga, enggak, tapi emang nih kenyataannya, Claners. Karena kenapa? Saya pernah nyicipin makanannya. Ya kalau bibi saya masak, kan kalau acara-acara keluarga lebaran kan suka masing-masing nih suka bawa makanan ya Bi ya. Ya kan? Kalau lagi kumpul ya. Nah Bi, dulu pernah di catering Bi? Di catering 10 tahun kali. 10 tahun? Wow, 10 Megang di Sosro pabrik teh botol Teh botol Sosro itu, ha? yang di Cibitung 3 tahun. Di situ 3 tahun tuh Bi? Ngasih makan karyawan teh botol Sosro sehari 250 orang. Sehari? Pagi, siang, sore itu 250 orang. Oh, iya buat ini ya, karyawan. Nah kalau dari papa sendiri pernah nggak mesen makanan sama Binita tuh apa misalnya Nit masakin Kang Oma ini dong gitu, pernah nggak? Jadi itu papa itu favoritnya masakan ibunya. Apa tuh? Kayak botok. Oh botok. Bobotok. Botok itu apa? Bobotok daging sama santan sama telur. Oh itu bobotok. Itu Namanya khas botok. makanan. Nggak tahu, pokoknya khas makanan mama aja. Oh Itu intinya enak, Nin Oma. dulu nenek saya suka bikin gituan, Buat bikin bobotok ya. bapaknya Romi. Nah satu saat mama Bapaknya sudah Vicky. tua, bapaknya Vicky. Tuh kan. Terus? Satu saat kita ke Kang Oma yuk katanya. Nih bikinin botok coba. Kita bikin. Jalanlah ke sana. Biheni, Nin,
Binita. Papa makan siang nih. Oh, ada mama gitu. Nih, mama masak botok tuh. Kata Binita nih. Wah, alhamdulillah makan ini papa. Itu dia makan. Enak mah enak. Enak kan? Kata Binita. Enak. Udah bikinan Binita. Jadi kalau ini udah nggak bisa kan berarti kita gantinya. Itu makanannya papa sampai sekarang. Nah sama dadar telur nin. Dadar telur nin itu juga turunan dari emaknya dia. Mami. Kita manggilnya Mami, manggil nenek kita tuh Mami. Jadi ibunya Nin. Iya. Dia tuh kalau Uyut Popi ya? Uyut Popi namanya Popi, tapi kita manggilnya Mami. Nah dia kalau bikin dadar telur, dia kocok itu sampai dia kalau orang tebal kan dilipat-lipat. Kalau dia enggak, di acak-acak di penggorengan sampai lo jadi tebal. Nah itu sayang mau bukan mewariskan, nurunin bisa. Itu maksudnya diacak-acak bukannya jadi kayak itu Bi, apa sih dioseng-oseng gitu? Enggak. Oh, jadi tuh udah dikocok nih, pakai daun bawang, pakai apa? Nah kita bikin dadar telur. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan suka dilipat-lipat. Ini enggak, dia tebalnya dia tuh nggak dilipat, dia acak-acak aja, bukan diacak-acak sampai dia tebal. Oh gitu. Nah itu, makanya satu saat saya pernah bikin botok dan dia lihat, dia bilang apa? Kok gue inget zaman dulu ya? Langsung lah bapak ngomong kayak gitu. Itu kejadiannya di rumahnya Angga, anaknya Mang Dedi. Sengaja aku bikin surprise. Dulu zaman dulu ya gitu. Papa tuh ada terus. Iya Bi. Jadi ya kalau kita mengenang masa lalu mah emang bawanya sih sedih aja Glamers ya. Artinya dulu masih ada Nin masih ada pokoknya yang paman-paman, intinya yang bikin guyup lengkap. itu Kang Au, yang bikin guyup itu adalah Kang Oma. Oh, papa karena ya. Tiap hari Jumat kita duduk gitu untuk Nin dan keluarga. Setelah Nin nggak ada, kan udah nggak lagi. Iya. Apa kita bikin lagi nih Bi? Setiap Jumat. Bilang sama bapak kamu, pasti kita datang. Ya insya Allah ntar disampaikan. Bawa makanan masing-masing. Sekarang gini, kayak Binita seneng ya. Sekarang papa kan anak-anak udah pada berkeluarga, udah ada cucu, gitu kan. Seneng ngeliat papa tuh yang sekarang udah umur sekian tapi masih eksis. Kita pun mau nemunya juga kasihan, takut dia capek. Sini kok. Ya, Planners. Tadi udah panjang lebar nih cerita-ceritanya Planners ya. Ya, insya Allah nanti BBS berikutnya nih Vicky masih keliling lagi nih Bi, iya kan, ke rumah paman-paman, mungkin juga sepupu-sepupu gitu Bi ya. Ya Planners, kita sudahi dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak selalu menyaksikan konten-konten Vicky Roma Berkelana. Binita terima kasih banyak atas waktunya. Yang penting semua kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita juga sehat. Amin Bi, amin. Ponakan-ponakan kita yang ganteng, semua. Sepatu nomor berapa Bi? Sepatu? semua kan anak kita juga. Makanya sekarang di usia saya yang sudah 60 lebih, alhamdulillah ponakan-ponakan tuh masih pada gagah. Amin. Kita yang mewakili. Siap. Oke, Planners, Bi kita tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.